Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Nyama dengan NIM 2020 10 30 16. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas A. Di video ini saya akan menerangkan tentang tugas latar belakang dari mata kuliah pendidik aplikasi Bahasa Indonesia. Latar belakang. Pada tahun 2020, dunia digemparkan dengan coronavirus yang menyebar di seluruh dunia melalui udara. Virus ini diidentifikasi berasal dari kota Wuhan di Cina. Pada tahun 2019, virus tersebut memiliki nama ilmiah yaitu COVID-19. Dalam beberapa bulan, virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia hingga di Indonesia dan pada bulan Maret 2020. Karena penyebaran virus tersebut, perekonomian masyarakat Indonesia menurun dan angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat, terutama di Pulau Bali. Bali merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Bali menggantungkan perekonomiannya pada pariwisata dan pertanian. Namun semenjak virus COVID-19 meningkat dan sampai di Bali pada bulan Maret 2020 dan diterapkan lockdown selama 2 minggu. Namun setelah 2 minggu, lockdown terus diperpanjang karena COVID-19. Dan Bandara Udara Ngurah Rai ditutup dan turis-turis asing tidak diperbolehkan masuk ke Bali. Semua pegawai pariwisata dirumahkan dan ada yang sampai kehilangan pekerjaannya. Karena itu, berimbas pada pendidikan, pertanian, dan pengrajin bambu di Bali. Sejak April 2020 belum ada tanda-tanda apakah adanya pemulihan ekonomi itu, karena Bali hanya mengandalkan pariwisata. Pada akhir tahun 2020, COVID-19 mulai mereda dan perlahan pariwisata Bali mulai bangkit. Dan beberapa pegawai pariwisata telah dipekerjakan kembali. Tetapi harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan karena itu angka pengangguran mulai menurun. Akan tetapi dalam pertengahan 2021, COVID-19 kembali meningkat. Per 3 Maret, kasus kumulatif COVID-19 di Bali berjumlah 34.894 kasus. Di antaranya 31.863 orang sembuh, 947.000 orang meninggal, dan 2.085 orang kasus aktif. Dan setelah itu diterapkan lagi aturan PPKM, yaitu pengawasan pembatasan kegiatan masyarakat. Sampai saat ini masyarakat belum mengetahui apakah PPKM akan diperpanjang atau tidak oleh pemerintah. Sampai sekarang telah diinformasikan bahwa COVID-19 sudah memasuki level 4. Oleh karena itu, banyak pemilik hotel dan restoran di Bali menjual hotel dan restorannya kepada orang asing maupun orang lokal. Dikarenakan sudah tidak memiliki biaya untuk keluarganya, seperti membeli sembako, pakaian, dan untuk protokol kesehatan, dan lain-lain. Sekarang, masyarakat Bali masih bimbang dengan keadaan mereka yang dimana ekonomi mulai menurun tapi angka kelahiran semakin meningkat. Dan walaupun dalam masa pandemi masyarakat Bali tidak bisa meninggalkan adat istiadat yang dominan dengan yang dinamakan menyamu Braille, atau bisa disebut saling membantu dalam kegiatan keagamaan dan budaya, terutama di daerah-daerah tertentu.
di desa Pengotannya, yaitu tradisi nganten masal dan ngaben masal yang sudah lama tertunda walaupun diberikan izin oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya harus satu persatu. Dan jika satu persatu maka tidak disebut masal. Dan masih banyak lagi tradisi di Bali yang terbengkalai karena COVID-19. Tidak hanya berimbas pada adat dan budaya, COVID-19 juga berimbas pada pendidikan, terutama pendidikan anak PAUD dan anak SD kelas 1 sampai kelas 4. Karena pembelajaran virtual dan memberikan video sebagai media belajar untuk anak-anak, terkadang anak-anak belum bisa memahami apa dan bagaimana pembelajaran itu. Dan anak-anak harus dibantu oleh orang tua untuk memahami materi yang diberikan oleh guru dan kendalanya para orang tua juga belum tentu paham dengan pembelajaran itu. Walaupun sudah paham, orang tua juga belum tentu mengerti bagaimana cara mengajari anak-anaknya agar lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Memahami materi tersebut terkadang juga orang tua kurang sabar mengajari anak-anaknya dan sampai-sampai membentak anaknya tanpa disadarinya. Dan hal itu dapat mengakibatkan jatuhnya mental anak di usia dini. Dan permasalahan dalam ekonomi juga tidak kalah menjatuhkan para petani, di mana harga sayur dan buah lokal tidak menentu. Dan juga peminatnya kalah dengan buah impor. Para petani merasa semakin bingung karena jika menanam sayur dengan jumlah yang banyak, takutnya harganya semakin menurun. Dan jika tidak menanam sayur, maka mereka akan kehilangan mata pencariannya. Di saat harga sayur-sayur dan buah-buahan menurun, tetapi harga pupuk di pasaran itu semakin mahal dan terus meningkat. Sayur-mayur dan buah-buahan semakin menurun juga karena imbas dari tutupnya hotel dan restoran, karena sebagian dari kebun para petani dibeli oleh agen hotel dan restoran untuk produksinya. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Om Santi.